Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa update terbaru dari Manchester United. Ada beberapa berita baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama teman-teman. Manchester United akan berada dalam masalah yang mana itu kaitannya dengan finansial PSR dan FFP jika mereka sampai gagal lolos ke zona Champions League untuk tahun kedua secara beruntun. Mereka juga akan menerima penalti 10 juta pound sterling dari Adidas. Ya, ini merupakan masalah yang cukup serius bagi United, terutama terkait denda ini ya teman-teman. Mungkin untuk yang belum paham terkait PSR itu, jadi PSR itu Profit and Sustainability Rules, yang mana itu merupakan kestabilan terkait keuntungan dan keberlanjutan dalam kondisi keuangan klub. Jadi ini mungkin bisa memberi gambaran juga buat teman-teman terkait performa di atas lapangan, yang mana bagus atau buruknya performa itu akan sangat berpengaruh terhadap klub. Dan ini adalah salah satu poin penting mengapa Manchester United harus terus bersaing di 4 besar, karena agar United bisa terus berkompetisi dalam Champions League. Kemarin ada yang sempat mengatakan kalau United itu ketika berada di bawah Erik ten Hag hanya fokus di FA Cup dan Carabao Cup, di kompetisi-kompetisi domestik. Oke lah, United bisa meraih 2 trofi di 2 tahun terakhir setelah bertahun-tahun kesulitan dalam mendapatkan trofi. Tapi trofi domestik, kompetisi domestik itu tidak sebesar ketika Manchester United ikut berkompetisi di Europa League, terutama di Champions League, yang mana secara keuntungan itu akan lebih besar. Dan dengan adanya tambahan pemasukan dari terlibatnya United di kompetisi Champions League, itu akan mempengaruhi jumlah belanja yang bisa dikeluarkan ketika dibukanya bursa transfer gitu loh. Kalau kita lihat dari berita ini, Manchester United juga akan mendapatkan penalti dari pihak sponsor kalau misalkan secara 2 tahun beruntun tidak berkompetisi di Champions League, karena memang kompetisi terbesar di Eropa ya Champions League itu. Dan kalau misalkan Manchester United tidak bisa terlibat di dalamnya, ya gimana ya, cukup sulit juga. Dan itu mutlak menjadi tuntutan bagi klub besar seperti United. Maka dari itu, di luar akhir-akhir ini performa sedang tidak bagus, semua mata tertuju kepada Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United. Para pemain juga masih kesulitan dalam menerapkan skema dari Erik ten Hag. Outputnya atau dampak kedepannya nanti itu akan benar-benar sangat berbahaya gitu loh bagi manajemen. Dan ini salah satu faktor ya, yang mana memang secara identitas Manchester United ini harus tetap bersaing di Champions League. Bukan masalah memenangkan trofi atau tidaknya. Ya kalau kita lihat seperti era Ole Gunnar Solskjaer, benar tidak mendapatkan trofi apapun, tapi selalu bersaing di 4 besar. Itu lebih bagus karena secara performa terbilang lebih stabil. Bahkan setiap tahunnya ada peningkatan gitu loh secara klasemen ketika di eranya Ole Gunnar Solskjaer. Bahkan sampai ke peringkat kedua, itu membuktikan bahwa ya secara kualitas permainan tentu lebih bagus dibandingkan era Ten Hag. Tapi di sisi lain era Ten Hag bisa memenangkan trofi meskipun itu piala domestik ya, trofi-trofi lokal. Jadi intinya di 2 pertandingan besok itu akan sangat menentukan apa ya, kelanjutan dari Erik ten Hag sebagai pelatih di Manchester United. Kalau misalkan 2 pertandingan besok masih saja menerima kekalahan, ya kayaknya situasinya akan semakin kacau ya di Manchester United. Selanjutnya kita masuk ke berita yang kedua. Melansir dari Fabrizio Romano, Manchester United telah memenangkan banding atas kartu merah Bruno Fernandes saat melawan Tottenham Hotspur. Ia akan tersedia untuk 3 pertandingan liga berikutnya. Setelah sebelumnya Bruno mendapatkan kartu merah akibat potensi cedera pemain Spurs, Maddison, karena kaki Bruno itu yang mengenai tulang kering dari Maddison ya. Memang situasinya waktu itu Bruno itu terpeleset
karena kondisinya sedang hujan ya. Tapi yang disayangkan adalah ketika dia sudah terpleset, kenapa kakinya sengaja mengarah ke atas kaki pemain Spurs. Itu adalah ya keputusan wasit ya waktu itu untuk memberikan kartu merah, meskipun waktu itu masih ada pro dan kontra. Tapi di sini sudah dipastikan setelah Manchester United mengajukan banding dan yang memenangkan banding tersebut adalah Manchester United, akhirnya Bruno akan kembali tersedia di pertandingan berikutnya. Tapi menurutku yang menjadi masalah bukan cuma di kartu merahnya saja ya. Karena meskipun tidak mendapatkan kartu merah, penampilan Bruno sudah jelek di beberapa pertandingan terakhir. Bahkan di pertandingan tersebut sudah kebobolan 1-0 gitu loh. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh, memang berpengaruh cukup besar. Tapi sebelum mendapatkan kartu merah, Bruno itu udah main jelek. Dan kalau misalkan dia nggak mendapatkan kartu merah, terus jadi pertandingan berikutnya, terus dimainkan lagi sebagai starter, ya sama aja, Cuk. Ini pemain kan lagi underperform gitu loh. Beda lagi kalau misalkan, ya karena situasi kemarin kartu merah, Bruno benar-benar mau berbenah, benar-benar mau introspeksi, kesalahannya di mana, terus dampaknya bagi tim itu seperti apa kalau dia main jelek. Dan di pertandingan besok dia tampil bagus, oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau tetap main jelek, ya buat apa Cuk? Mending tetap di kartu merah aja biar dia nggak main di 3 pertandingan berikutnya gitu loh. Ya nanti kita lihat ya, nanti akan jadi pembahasan selanjutnya terkait persiapan Manchester United menjelang ronde kedua Europa League melawan FC Porto. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Cuman ini menurutku berita yang nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Bruno tetap tersedia untuk 3 pertandingan berikutnya. Oke, kita masuk ke berita yang ketiga. Staf perekrutan Manchester United berada dalam kondisi tegang di tengah pengawasan yang lebih ketat terhadap tingkat keberhasilan klub di bursa transfer. Sumber terpercaya mengatakan kedatangan Sir Jim Ratcliffe telah menciptakan operasi perekrutan yang lebih ketat di klub. Seorang pencari bakat mengatakan staf bekerja dalam rasa takut karena mereka memiliki kesan bahwa pekerjaan bisa terancam jika mereka melakukan kesalahan saat menandatangani. Ya, ini apa ya? Memang sejak kedatangan Sir Jim Ratcliffe, seluruh operasional di dalam Manchester United itu semakin diperketat, semakin banyak pembaruan, terutama terkait pengurangan jumlah karyawan, pemangkasan karyawan besar-besaran yang sekitar 1.000 orang dipangkas, lalu perubahan kebijakan dari WFH ke WFO. Jadi memang banyak situasi di dalam internal Manchester United ini yang sedang dirombak oleh Sir Jim Ratcliffe. Lalu kalau kita lihat dari berita ini, kayaknya Sir Jim Ratcliffe memang benar-benar menginginkan tidak ada satu kesalahan pun di setiap sektor di dalam jajaran staf Manchester United. Sedangkan kalau kita lihat untuk para staf pencari bakat, kalau misalkan ada kesalahan dalam menandatangani pemain, ya itu merupakan tanggung jawab dari para staf pencari bakat ya untuk menentukan pemain mana yang akan dibeli, pemain mana yang akan didatangkan. Karena dari kebijakan baru Ineos, mereka yang menentukan target transfer dalam pembelian pemain. Jadi pelatih hanya menyarankan posisi mana yang sedang dia butuhkan dan manajemenlah yang akan menentukan pemain mana yang akan didatangkan. Dan kalau misalkan ada kesalahan seperti ini, tentu akan ada konsekuensi dari Ineos gitu loh. Karena mereka kayaknya benar-benar menginginkan apa ya, langkah yang sudah diambil ini tidak ada kesalahan. Langkah yang diambil ini benar-benar sesuai dengan jalur. Karena memang proyek yang sedang dibangun oleh Ineos ini jangka panjang. Jangan sampai ketika dalam proses menuju goals yang sudah ditetapkan ini ada kendala-kendala gitu loh, yang mana itu nanti bisa berakibat dan menjadi penghalang untuk mencapai goals tersebut. Nah, itu yang sangat ingin dihindari oleh Ineos. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya. Ada 3 kandidat potensial jangka panjang untuk pekerjaan manajerial Manchester United, yaitu Kieran McKenna, Xabi Alonso, dan Ruben Amorim. Ineos juga akan menilai manajer seperti Simone Inzaghi dan Andoni Iraola. Ya, ini ada beberapa nama yang menurutku sudah bukan nama-nama baru ya. Dan nama-nama ini sebelumnya juga sudah dikaitkan dengan Manchester United. Namun siapapun kandidat-kandidat yang sedang diincar oleh pihak manajemen tampaknya itu masih belum menjadi keputusan yang krusial untuk sementara ini. Karena
manajemen masih harus menilai dua pertandingan yang akan dijalani pada pekan ini, yaitu melawan FC Porto dan Aston Villa, yang mana dua laga ini merupakan laga tandang dan Manchester United harus benar-benar menunjukkan ya, terutama Erik ten Hag, kalau misalkan dia masih ingin bertahan di Manchester United sebagai pelatih, tentu dia harus memenangkan dua laga berikutnya ini. Yang mana itu juga merupakan laga yang sulit ya, melawan FC Porto dan Aston Villa ini bukan lawan yang mudah menurutku. Dan nama-nama ini memang nama-nama yang menurutku cukup bagus juga ya menjadi pertimbangan. Ruben Amorim, pelatih dari Sporting Club Portugal, lalu Xabi Alonso, pelatih dari Bayer Leverkusen yang di musim lalu praktis selama satu musim tidak terkalahkan dengan penampilan yang luar biasa ya, dan komposisi pemain yang seadanya. Ini bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan yang menarik menurutku untuk kedepannya. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Banyak berita-berita terbaru yang memang situasinya masih belum bisa dipastikan. Namun kita masih harus menunggu di beberapa pekan berikutnya terkait terkait progres dari Manchester United. Apakah memang di dua pertandingan berikutnya ini Manchester United bisa meraih kemenangan dan situasi di manajemen bisa kembali tenang, atau justru sebaliknya. Nah, kita tunggu bersama ya di update-update selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.